Pemirsa, kita awali informasi pagi hari ini terkait dengan isak tangis keluarga warnai kedatangan dan pemakaman korban kecelakaan di Purworejo, Jawa Tengah. Salah satu keluarga korban pingsan tak kuasa menahan kesedihan. Suasana duka dan isak tangis saat kedatangan salah satu korban tragedi kecelakaan di Purworejo bernama Isna Hayati, warga Kampung Medut 1, Kecamatan Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Tampak salah satu keluarga pingsan lantaran tak kuasa menahan kesedihan dengan peristiwa yang merenggut nyawa salah satu keluarganya. Menurut ibu korban, sebelum kejadian sang anak bercerita jika dirinya bermimpi kakaknya meninggal dunia namun hidup kembali. Ternyata malah hari ini anaknya meninggal dunia dalam tragedi kecelakaan di Purworejo. Di mata keluarga, korban adalah anak yang baik dan penyayang. Orang hebat. Orang yang paling hebat, pulang ngaji, kalau semua orang sayang, pandai sayangi, membantu saya sekarang susah, sedih nggak ada anak saya. Setelah disemayamkan, pihak keluarga bersama warga melakukan sholat jenazah agar korban dapat segera dimakamkan di area pemakaman desa setempat. Korban sendiri meninggalkan seorang anak yang berusia 21 bulan dan seorang suami. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, Ayus melaporkan. Kecelakaan maut yang terjadi di jalur Magelang arah Purworejo yang melibatkan truk tronton pengangkut pasir yang menabrak angkot di depannya. Atas insiden tersebut, korban tewas di lokasi, 10 dan 6 alami luka-luka dibawa ke RSUD Citrowardoyo dan RSUD Cokronegoro, Purworejo. Kejadian bermula saat truk tronton yang melaju di jalan menurun dari arah Magelang menuju Purworejo diduga alami remblong, hilang kendali, menabrak angkot di depannya yang mengangkut 13 penumpang. Kemudian kedua kendaraan tersebut terguling dan menabrak rumah warga. Tim unit kecelakaan Satlantas Polres Purworejo segera olah TKP. Dari arah Magelang menuju Purworejo, truk yang sementara diduga mengalami rem yang blok, kemudian menabrak kendaraan angkot yang berada di depannya. Itu meninggal di lokasi 10 ya, Dada? Betul, meninggal di lokasi informasi sementara 10. Dari Magelang, terus? Belum remnya ya? Belum rem. Rem belum. Terus menabrak ada engkel. Iya. Informasi selanjutnya, korban tewas bertambah 1 orang, total jadi 11 korban tewas. Meski arus lalu lintas sempat macet belasan kilometer dan satu arah, kini telah normal. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joel Hartoyo, Ayus melaporkan. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan truk menabrak angkot yang menelan 11 korban jiwa di Purworejo, Jawa Tengah. Hasilnya tidak ditemukan bekas rem di lokasi kejadian. Setelah truk berhasil dibalik ke posisi semula, Satuan Lalu Lintas Polres Purworejo langsung menggelar olah tempat kejadian perkara. Petugas memeriksa kondisi kendaraan, jejak pengereman, serta posisi akhir kendaraan setelah benturan keras terjadi. Olah TKP berlangsung selama beberapa jam dengan petugas memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi. Polisi juga masih mendalami dugaan truk mengalami remblong. Pada saat itu oleng, ya, dia menyalip, sebenarnya tidak boleh nyalip, dia harus garis lurus. Menyalip, kemudian ini apakah ini remnya blong atau tidak sempat ngerem, tapi itu akan kita dalami. Kalau melihat daripada TKP, kita belum menemukan bekas rem. Ya. Jadi nanti akan kita dalami apakah dia kaget dan tidak ngerem atau memang remnya tidak berfungsi. Dari benturan tersebut, sehingga menyimpan daripada kendaraan yang ada di depan. Akibat kecelakaan, terjadi kemacetan kedua arah. Polisi melakukan pengaturan lalu lintas dengan sistem buka tutup untuk memperlancar arus kendaraan.
Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joe Hartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, tim BPTD dan KNKT melanjutkan penyelidikan kecelakaan tunggal bus ALS di Padang Panjang yang menewaskan 12 orang. Ya, penyidik mencocokkan antara dokumen kendaraan dengan kondisi fisik di lapangan. Balai Pengelola Transportasi Darat BPTD Wilayah 3 Sumatera Barat bertindak sebagai perwakilan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT di daerah, terus melakukan investigasi kasus kecelakaan bus ALS. Pada tahap awal, penyidik melakukan pencocokan antara dokumen kendaraan dengan kondisi fisik di lapangan. Hari ini BPTD bersama tim KNKT dijadwalkan akan melakukan penyelidikan langsung di lokasi kejadian, termasuk pemeriksaan keseluruhan terhadap kelayakan bus antar provinsi tersebut. Sementara kita baru mengecek terkait dengan identitas daripada kendaraan ini, yaitu pertama keabsahan antara dokumen kendaraan dengan fisik kendaraan. Itu yang kami laksanakan saat ini. Cuma pada saat ini kita terkendala untuk mengecek nomor rangkanya, karena seperti yang kita lihat posisi dari suspensinya itu udah anjlok betul, jadi kita nggak berani masuk ke dalam daripada kendaraan ini karena berisiko terhadap keselamatan kita sendiri. Seperti telah diberitakan sebelumnya, bus ALS yang berangkat dari Sumatera Utara menuju Jakarta mengalami gangguan pada sistem pengereman yang mengakibatkan bus terguling. Akibatnya, 12 penumpang meninggal dunia di tempat, sementara 23 orang lainnya luka-luka. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Aksi premanisme pembalakan kepada sopir truk terjadi di Tuban, Jawa Timur. Pelaku meminta uang sebesar Rp300.000 sebagai jasa pengamanan. Hubungan Rena Posmanto. Kepala Polo, Preman Tuban. Polo kabeh. Seorang sopir truk box ekspedisi merekam pembalakan yang dialaminya saat sedang melintas di jalur Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dirinya dimintai sejumlah uang secara paksa oleh seorang pria dengan berdalih membeli stiker agar aman saat melintas di kabupaten setempat. Aparat Satreskrim Polres Tuban langsung meringkus pelaku di rumahnya. Pelaku yakni Yonsi Sasmita, 46 tahun, merupakan residivis dengan kasus polisi gadungan. Modus pelaku dengan mengaku dari organisasi masyarakat yang bernama Ronggolawe Gapura. Pelaku meminta uang sebesar Rp300.000 sebagai jasa pengamanan. Sebagai bukti perlindungan, sopir pun diberi stiker untuk ditempel di kaca depan mobil. Modusnya jasa keamanan, jadi memasang stiker. Jadi dia pengakuannya baru kali ini pengakuannya. Ini masih kita kembangkan. Jadi per mobil 300. Ya, jadi dia melihat motor lewat, dia ekspedisi gitu kan, kemudian dia samperin gitu. Hentikan gitu. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 368 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 9 tahun penjara. Pemirsa, seorang pemuda nekat menyerang kantor polisi di Majalengka, Jawa Barat. Ya, aksi pelaku yang diduga seorang ODGJ itu viral. Seorang pemuda, Kavi 16 tahun, melakukan aksi nekat dengan memanjat pagar sambil membawa kayu di Polres Majalengka. Bahkan sesekali ia berteriak seolah akan menyerang markas polisi. Aksi nekat ini pun terekam amatir hingga viral. Meski sempat memberikan perlawanan saat akan ditangkap petugas piket, ia berhasil dilumpuhkan dan diamankan. Namun saat dilakukan pemeriksaan, ternyata ia menderita kelainan jiwa atau ODGJ. Tahu hal ini, petugas selalu memandikannya dan diberi makanan petugas jaga. Juga ya salah satu pria yang memang bisa dikatakan mengarah ke ada gangguan kejiwaan ya. Jadi intinya ingin melakukan penyerangan, diamankan dan segera dilakukan interogasi, dipanggil keluarganya dan sekarang sudah kembali ke rumah ya. Usai diamankan hingga tenang, Kavi pun dikembalikan ke orang tuanya untuk dirawat kembali. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan.
Pemirsa, seorang pria di Jombang, Jawa Timur babak belur akibat tertangkap basah mencuri ayam warga. Pelaku mengaku mencuri karena terhimpit kebutuhan ekonomi. Seorang pria NE 42 tahun hanya terduduk lemas usai dihajar warga di tepi jalan Desa Brambang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pria asal Desa Gambiran, Kecamatan Mojoagung ini tak berkutik setelah kepergok mencuri seekor ayam milik warga. Petugas dari Polsek Diwek yang datang ke lokasi langsung mengamankan pelaku untuk diproses lebih lanjut. Peristiwa berawal saat pemilik ayam curiga mendengar suara berisik dari kandang ayam di belakang rumahnya. Saat diperiksa, korban memergoki pelaku yang langsung lari ke arah kebun. Korban pun berteriak meminta bantuan warga. Usai tertangkap, pelaku langsung jadi bulan-bulanan warga. Ayamnya berisik dan orang rumah keluar, udah dibawa kabur dan masuk ke kebun orang. Dan ngabarin anak-anak terus dikepung. Polisi telah mengamankan barang bukti karung plastik dan seekor ayam jago jenis Bangkok seharga Rp2,5 juta yang dicuri pelaku. Pelaku mengaku nekat mencuri karena terhimpit kebutuhan ekonomi. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sementara di Pekanbaru Riau, pemirsa, seorang ibu rumah tangga tertangkap mencuri belasan ikan kaleng di sebuah warung sembako. Ternyata pelaku ini telah beraksi selama 2 tahun dan membuat rugi pemilik toko hingga ratusan juta rupiah. Kamu aku permalukan atau kamu bebek aja nih? Udah 2 tahun kok ya langganan di sini ya. Sarden aku habis sama kau. Bukan. Seorang ibu ini kedapatan mencuri 19 ikan kaleng di sebuah toko sembako di Sembilang, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru. Berapa kerugian aku gak tahu? Pantaslah kau maju kayak gitu terus ya selama 2 tahun. Tengok ini sebanyak ini sardennya. Ya Tuhan, apa kok dek sampai kayak gini kok pakai masker. Ikan kaleng tersebut disembunyikan pelaku di dalam tas dan di balik pakaiannya. Aksi pelaku terbongkar setelah karyawan toko curiga dengan gerak-gerik pelaku yang mondar-mandir di rak pajangan barang. Barulah kami biarkan seperti awal lagi, kayak di mana dia belanja seperti biasa. Barulah di situ saya gap, saya ciduk dia, saya bawa ke sini, ternyata emang iya dia nyuri sarden-sarden itu. Aksi ngutil pelaku di warung sembako ini terekam kamera pengawas. Pelaku langsung diserahkan ke Polsek Rumbai Pesisir, namun kasus ini berakhir damai. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, terekam CCTV kawanan pencuri spion mobil beraksi di wilayah Sawah Besar di Jakarta Pusat. Para pelaku yang masih berkeliaran membuat warga resah. Aksi pencurian kaca spion mobil terekam CCTV di Jalan Krekot, Bunder, Sawah Besar, Jakarta Pusat. 4 pelaku berboncengan 2 motor, di mana 2 pelaku utama turun dan langsung beraksi di sisi kiri dan kanan mobil. Sementara 2 rekannya di atas motor sambil mengawasi situasi. Kurang dari 1 menit, sepasang kaca spion mobil raib di gondol pelaku. Diduga, para pelaku memanfaatkan sepinya situasi menjelang pagi tanpa adanya pagar dan petugas jaga. Ironisnya, aksi pencurian serupa juga pernah dialami pemilik mobil di lokasi yang sama. Diduga kuat pelakunya adalah komplotan yang sama. Sekitar pagi. Pas mau digunakan? Pas mau digunakan, Mas, iya. Apa namanya, kejadian ini udah berapa kali sih, Mas? Udah 2 kali dalam 2 bulan ini. Pertama di tanggal berapa, Mas? Pertama di tanggal 4 April di bulan lalu, yang kedua di 4 Mei. Akibat kejadian ini, pemilik mobil mengalami kerugian sebesar 3 juta rupiah. Meski sudah membuat laporan resmi ke polisi, korban berharap viralnya video dapat membuat para pelaku segera tertangkap. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Polisi meringkus 2 pelaku curanmor yang kerap beraksi di kawasan Angke, Jakarta Barat. Ya, para pelaku ditangkap berbekal rekaman CCTV warga. Kamera CCTV merekam aksi pencurian motor dengan kekerasan di kawasan Angke, Jakarta Barat. Tidak butuh waktu lama dan hanya berbekal rekaman CCTV, polisi membekuk 2 pelaku yang sudah masuk dalam DPO dan kerap beraksi di kawasan Tambora. Hasil penggeledahan, polisi menemukan kunci letter T yang digunakan untuk merusak kunci kontak motor. Saat ini, polisi masih melakukan pengembangan ke wilayah Malimping, Kabupaten Lebak, Banten. Di lokasi ini ditemukan 3 sepeda motor hasil curian yang disimpan di sebuah rumah kontrakan. Diketahui kedua pelaku juga merupakan residivis kasus serupa. Ini pelaku sudah 3 kali melaksanakan aksinya di Tambora dan merupakan residivis dengan kejadian dengan kasus yang sama. Pemirsa, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami akan melanjutkan ke informasi berikutnya, di mana seorang marbot masjid jadi korban komplotan begal sadis di Palembang, Sumatera Selatan. Jari tangan korban nyaris putus terkena sabetan senjata tajam. Kamera CCTV merekam saat 2 pelaku begal menghampiri dan merampas sepeda motor seorang marbot masjid yang hendak membuka pagar masjid di Jalan Dwi Kora 2, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Salah satu pelaku langsung mengancam dan menyabetkan senjata tajam jenis parang ke arah korban. Meski sempat melakukan perlawanan, namun sepeda motor korban akhirnya dibawa kabur para pelaku. Akibat aksi pembegalan, korban terluka di jari kelingking dan nyaris putus. Korban pun harus menjalani operasi pemasangan pen pada jarinya di RS Muhammad Hussein, Palembang. Ini kira-kira jam 11 lewat. Begitu dia masuk, mungkin perasaan dia sudah diiringi oleh orang di daerah Palawan. Sampai di sini, ya itulah kejadian dia kena begal. Menurut warga di kawasan tersebut terbilang sepi sehingga sering terjadi tindak kejahatan. Kasus pembegalan ini telah dilaporkan ke polisi dan berharap para pelaku segera ditangkap. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainus melaporkan. 2 wanita kakak beradik dianiaya dengan senjata tajam oleh temannya sendiri. Keduanya terluka parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Warga kampung Rawajuang, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dibuat geger dengan peristiwa penganiayaan yang menimpa 2 orang wanita kakak beradik di sebuah rumah kontrakan. Peristiwa bermula ketika korban S sedang beristirahat bersama adiknya di rumah kontrakannya. Pelaku diduga teman korban datang seorang diri menggunakan sepeda motor langsung menganiaya korban dengan senjata tajam yang dibawanya. Akibat penganiayaan tersebut, sang kakak mengalami luka cukup parah di bagian belakang leher dan tangan. Sementara sang adik mengalami luka robek di bagian telapak tangan kanan. Saya lihat kesini kan udah pucat bang. Udah geletak bang ya? Enggak, duduk bang. Aku masih pegang HP, dia main nelfon temennya kayaknya. Oh, korban masih sadar waktu itu dulu. Untuk yang abang tahu tuh lukanya di mana aja bang? Kan udah ditutup bang, itu udah tutup sama temennya. Ini udah tutup kain, ini tutup kain semua. Bang. Itu tangannya putus bang ya? Putus. Tangannya putus sebelah mana bang? Kanan apa kiri? Kanan. Untuk hubungan pelaku dan korban masih kami dalami. Sementara kami sudah mengantongi identitas dari pelaku. Untuk saat ini masih kami lakukan pendalaman dan pengejaran terhadap pelaku. Dan kalau pelaku menggunakan senjata tajam jenis apa itu? Untuk jenis senjatanya belum kita dapat pastikan apakah itu golok ataukah itu celurit. Yang jelas menggunakan senjata tajam. Saat ini korban dirawat di rumah sakit yang berada di kawasan industri Cikarang. Sementara pelaku yang kabur usai melakukan penganiayaan kini dalam pengejaran polisi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, A-News melaporkan. Dituduh sebagai penculik anak seorang nenek di Cianjur, Jawa Barat jadi korban penganiayaan. Usai dilerai oleh pihak desa, ternyata penganiayaan hanya karena salah paham.
Rekaman video amatir memperlihatkan seorang nenek tengah dianiaya warga kampung Legok, Desa Bunikasi, Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Sambil diadili di rumah warga, nenek ini mendapat penganiayaan akibat dicuriga menculik seorang anak kecil. Menurut cerita yang beredar, awalnya sang nenek meminta tolong kepada seorang anak untuk menunjukkan jalan. Namun usai menolong si nenek, anak tersebut malah berlari ketakutan hingga mengundang perhatian warga yang mengira anak itu akan diculik. Aksi berhasil dilerai setelah pihak RT, RW, dan desa tiba di lokasi kejadian. Menurut kepala desa, penganiayaan diduga hanya karena salah paham, karena sosok nenek kini cukup dikenal oleh warga sekitar. Jadi udah pada tahu lah nenek itu orang pada reksa. Cuman mungkin kebetulan yang melakukan pemukulan itu tidak tahu bahwa itu benar orang pada reksa. Usai dianiaya, nenek menjalani perawatan intensif di RSUD Cianjur, sementara petugas kepolisian berhasil menangkap salah satu pelaku pemukulan sang nenek. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang mahasiswi di Majalengka, Jawa Barat nekat menghabisi kekasihnya usai menyekapnya selama 4 hari di rumahnya. Perbuatan keji pelaku terbongkar saat membawa korban ke rumah sakit dengan kondisi meninggal dunia. Petugas kepolisian Resort Majalengka serta Inavis melakukan olah TKP di kediaman APA, seorang mahasiswi di Majalengka yang tega membunuh kekasihnya. Perbuatan keji itu terjadi saat pelaku melarang korban keluar kamar selama 4 hari. Selama melakukan penyekapan terhadap korban, pelaku selalu menganiaya korban dengan tangan kosong hingga korban tewas saat akan dibawa ke rumah sakit Majalengka. Tersangka ini tidak menginginkan si korban untuk pulang ke rumah keluarganya ya. Akhirnya dilakukanlah tindak kekerasan itu sampai kurun waktu 4 hari si korban meninggal dunia. Petugas kepolisian Resort Majalengka akan terus melakukan penyelidikan terhadap kasus yang dilakukan oleh pelaku. Sesosok jasad bayi perempuan ditemukan mengambang di aliran Kali Cakung, di mana diduga bayi malang ini dibuang orang tuanya seusai dilahirkan. Warga digegerkan dengan penemuan jasad bayi perempuan di aliran Kali Cakung, Kota Bintang, Kelurahan Jakasampurna, Kota Bekasi. Jasad bayi pertama kali ditemukan warga yang sedang berolahraga. Awalnya dikira boneka yang mengambang terbawa arus aliran kali, namun saat diperiksa ternyata jasad bayi. Petugas kepolisian bersama BPBD Kota Bekasi langsung evakuasi jenazah bayi. Diduga bayi tersebut baru lahir dan sengaja dibuang oleh orang tuanya lantaran masih lengkap dengan tali plasenta. Mau perhatiin Bu, ini bayi atau bukan? Iya Bu, bayi katanya. Si bayi itu masih jalan Pak dari sana. Kurang tahu, soalnya saya juga kan dia baru nyangkut di situ. Kalau tadi kan dia jalan. Jasad bayi selanjutnya dibawa ke RSUD Casbulo Abdul Masjid, Kota Bekasi. Kasus kini ditangani Polsek Bekasi Barat dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, Ayus melaporkan. 2 terdakwa kasus prostitusi kabur usai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kejari Jakarta Utara meminta bantuan polisi untuk mengajar terdakwa kasus prostitusi Januar Murdianto yang kabur usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Angga Dilayaksa, mengaku petugas telah menerapkan sesuai SOP dalam pengawalan tahanan. Terdakwa masih mengenakan rompi dan diborgol saat melarikan diri. Saat pengejaran, petugas menemukan rompi tahanan yang dibuang terdakwa. Dari 2 terdakwa ini menggunakan kesempatan, entah itu dikawal atau tidak, kami juga tidak tahu, sehingga melarikan diri. Artinya menerobos tralis pagar yang ada di Pengadilan Negeri, sehingga lari dari lantai 1 turun ke basement, lari ke gedung sebelah bukan pengadilan, sebelahnya, akhirnya lari ke plafon. Nah, yang atas nama Dio itu karena lari di atas asbesnya jebol,
jatuh ke bawah, kakinya patah, kemudian dia sembunyi di bawah kolong mobil. Kemudian yang satu orang atas nama Januar, karena informasi juga ini dari teman kantor ini adalah lari lewat plafon yang lewat atap atas genteng di atap gedung sebelah, lari menuju ke seberang jalan. Jadi sehingga di sana meninggalkan rompinya yang rompi nomor berapa. Kalau yang rompi ketangkap itu ada di plafon, ada plafon di. Polisi menangkap 2 tersangka tindak pidana pencucian uang hasil judi online. Modus yang dilakukan para tersangka dengan mendirikan perusahaan cangkang dan mereka terancam 20 tahun penjara. Dua tersangka berinisial OHW dan H ini hanya bisa tertunduk malu saat dihadirkan di Bareskrim Polri Rabu siang. Keduanya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana pencucian uang. Dari hasil pengelolaan 12 situs judi online selama 6 tahun, polisi menyita 503 miliar rupiah dari aksi pencucian uang kedua tersangka. Kabar Reskrim Polri Komjen Wahyu Widada menjelaskan, penangkapan berawal dari adanya informasi transaksi perjudian online. Kemudian pihaknya bersama instansi lain melakukan penyelidikan dan petugas langsung menangkap kedua tersangka di Jakarta. Modus yang dilakukan kedua tersangka dengan mendirikan perusahaan cangkang. Modus ini relatif baru dilakukan. Pasalnya uang hasil judi online yang terkumpul langsung dilakukan transaksi digital. Dalam menjalankan aksinya, kedua tersangka memiliki peran masing-masing, yakni sebagai komisaris dan direktur di perusahaan cangkang. Sementara penyidik juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan untuk menelusuri aset lain milik tersangka dan memblokir 197 rekening dari 8 bank. Uang hasil judi online tersebut ditempatkan di berbagai rekening, rekening rekening nomini dan juga perusahaan cangkang dalam rangka menyamarkan atau yang kita sebut dengan layering yang telah dilakukan. Kemudian uang tersebut ditempatkan di rekening para tersangka dan digunakan untuk kepentingan pribadi mulai tahun 2019 hingga tahun 2025. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka harus mendekam di sel tahanan Bareskrim Polri dan dijerat pasal berlapis tentang informasi transaksi elektronik dan tindak pidana pencucian uang dengan hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Bertemu Bill Gates, Presiden Prabowo Subianto ungkap sepakat Indonesia menjadi tempat uji coba vaksin TBC. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi pemirsa. Pendiri Microsoft Bill Gates memberikan dana hibah sebesar 159 juta dolar Amerika Serikat atau setara 2,6 triliun rupiah kepada Indonesia. Ya, hal itu disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat menerima kunjungan Bill Gates di Istana Jakarta. Pendiri Microsoft dan Gates Foundation sekaligus tokoh filantropis Bill Gates tiba di Istana Merdeka Jakarta Rabu pagi. Kehadiran Bill Gates disambut hangat oleh Presiden Prabowo Subianto. Presiden memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih kepada Bill Gates, diantaranya Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin. Keduanya kemudian menggelar pertemuan tertutup membahas berbagai isu strategis dan kerjasama di sejumlah bidang. Bintang tertinggi kita untuk seorang warga negara asing karena jasa-jasanya untuk bantu rakyat Indonesia dan rakyat dunia. I just announced that I've decided to convene our council for the national awards. You know, Indonesia is very serious about malnutrition, and we have a number of proven tools like what we call multiple micronutrient supplement that pregnant mothers can take instead of just taking folic acid and iron. They take a pill that actually has many vitamins in it. And yeah, Indonesia is
one of the first to launch that. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Bill Gates telah memberikan dana hibah lebih dari 159 juta dolar Amerika Serikat kepada Indonesia. Dana hibah ini akan banyak dialokasikan ke sektor kesehatan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto ungkap pendiri Microsoft and Gates Foundation, Bill Gates, tengah mengembangkan vaksin TBC. Sementara itu, Indonesia akan menjadi salah satu tempat uji coba vaksin tersebut. Untuk sudah kembangkan vaksin mana dia? Pertemuan mereka di Istana Merdeka Rabu pagi. Pemerintah Indonesia pun menyambut baik kepercayaan untuk ikut serta dalam uji coba vaksin TBC, mengingat Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Sementara itu, Bill Gates optimis terhadap pengembangan vaksin TBC dan peran penting Indonesia dalam uji coba vaksin itu. Beliau sudah mengembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia menjadi salah satu tempat yang akan dicoba. Dan kita harus mengetahui bahwa TBC memakan korban kita yang besar, yang meninggal hampir 100.000. We need a tuberculosis vaccine, and in fact, the trials for tuberculosis vaccine have started, including with a strong relationship here in Indonesia. We have 2 of the sites where we're testing that vaccine are here, and that will help us know how well it works. TB is a great example of a disease that, because the rich countries don't have the disease, it just doesn't get hardly any money for diagnostics or drugs or vaccines, and so that's been one of our big focuses. Lots still to do. Pemirsa, ada momen unik saat kunjungan Bill Gates ke istana. Tidak hanya membicarakan potensi kerjasama dan kontribusi Bill Gates di Indonesia, namun juga kehangatan suasana saat Bill Gates bertemu dengan Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto. Someone wants to thank you. Oh, good. Oh, yeah. This is my gift I brought for. I got notice about. Alright, Bobby. Ada momen unik saat kunjungan Bill Gates ke istana. Tak hanya membicarakan potensi kerjasama dan kontribusi Bill Gates di Indonesia, namun juga kehangatan suasana saat Bill Gates bertemu dengan Bobby Kertanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto. Bobby yang berada di dalam stroller seraya menyambut kehadiran tokoh filantropi dunia tersebut. Sambil tersenyum, Bill Gates menghampiri stroller Bobby dan menunjukkan sebuah boneka ikan dari stroller pemberian dirinya sebagai tanda perkenalannya dengan Bobby. Someone wants to thank you. Oh, good. Oh, yeah. This is my gift I brought for. I got notice about. Alright, Bobby. You're famous. Sambil memegang boneka paus berwarna hitam putih, Bill Gates menggoda Bobby yang duduk manis di atas stroller dengan menyebut Bobby sangat terkenal. Tak hanya itu, usai berjumpa dengan Bobby, Presiden Prabowo juga menyerahkan cendera mata berupa keris sebagai simbol penghormatan budaya Indonesia kepada Bill Gates. Tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai pertemuan di Istana Merdeka, Presiden Prabowo Subianto mengajak Bill Gates menuju program makanan bergizi gratis di SDN Jati 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kehadiran keduanya disambut antusias para siswa. Sorak-sorai para siswa mewarnai kedatangan Presiden Prabowo Subianto bersama tokoh filantropi dunia sekaligus pendiri Microsoft, Bill Gates, di SDN Jati 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu siang. Presiden Prabowo mengajak Bill Gates untuk melihat langsung pelaksanaan program unggulannya Makan Bergizi Gratis.
Prabowo memperlihatkan tumpukan kotak makan berbahan stainless steel yang siap dibagikan kepada seluruh siswa sekolah. Kepala negara pun membuka salah satu kotak makan tersebut untuk memperlihatkan menu makan gratis yang disajikan. Keduanya kemudian melanjutkan peninjauan ke dalam ruang kelas untuk melihat langsung pembagian makan siang gratis kepada siswa sekolah dasar. Usai meninjau pelaksanaan MBG di 2 kelas berbeda, Presiden dan Bill Gates beserta rombongan juga melihat pemeriksaan kesehatan gratis di SD tersebut, salah satunya kebersihan mulut dan gigi. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memeluk hangat 2 anak berkebutuhan khusus yang menyambut kedatangannya saat meninjau program makan bergizi gratis di SDN Jati 030 Kadung, Jakarta Timur. Presiden Prabowo Subianto menghampiri anak berkebutuhan khusus yang menanti kedatangannya di depan pintu gerbang SDN Jati 030 Kadung, Jakarta Timur. Presiden Prabowo menyambut anak tersebut sambil memeluknya. Setelah memeluk salah satu anak, Prabowo pun memeluk hangat anak lainnya yang telah menanti kedatangannya di depan pintu gerbang usai melakukan peninjauan di sekolah dasar. Letjen TNI Purnawirawan Soeharto mengaku mendapat dukungan dari MUI dan Muhammadiyah terkait 8 usulan Purnawirawan TNI. Namun hal tersebut dibantah MUI dan Muhammadiyah yang menegaskan tidak terlibat politik praktis. Raka Buming Raka memasuki babak baru. Letjen TNI Purnawirawan Soeharto mengaku mendapat dukungan dari MUI dan Muhammadiyah. Hal tersebut disampaikan dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Kami mendukung 8 poin itu. Yes. MUI dan Muhammadiyah. Iya. Ini bukan asal klaim nih Pak, atau perorangan? Tidak. Secara organisasi atau perorangan? Secara organisasi. Sorry, ini agak serius Pak. Kalau bicara secara organisasi, dari mana Bapak bisa mengatakan bahwa MUI dan Muhammadiyah mendukung Purnawirawan TNI 8 poin usulan itu? Secara organisasi pada Pak waktu itu bersurat kepada mereka, oh Pak, nanti kami undang Bapak bertemu sana. Tapi kami mengundang, tapi kami mendukung 8 karena itu. Namun pernyataan ex-komandan Korps Marinir ini dibantah oleh Wakil Ketua Umum MUI sekaligus Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas. Anwar Abbas menegaskan Muhammadiyah dan MUI tidak terlibat politik praktis. Bahwasanya Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak pernah menyatakan sikap dan dukungan terhadap rencana tersebut. Karena Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah sadar betul itu bukanlah urusannya. Majelis Ulama Indonesia dan Muhammadiyah tidak akan terlibat dalam politik praktis. Itu adalah urusan dari partai politik dan juga urusan dari teman-teman yang ada di DPR atau di Senayan sana. Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI menyampaikan 8 tuntutan, 1 diantaranya terkait permintaan agar Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka dievaluasi. Pernyataan ini ditandatangani oleh Purnawirawan TNI Fahrul Razi dan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Tri Sutrisno. Pemirsa, berdasarkan pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945, Wakil Presiden bisa dilengsarkan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran tersebut berupa pengkhianatan terhadap negara yang melakukan tindak pidana berat, korupsi, dan juga penyuapan.
Sejumlah pihak menyampaikan dukungannya kepada Gibran Rakabuming Raka untuk tetap menjadi Wakil Presiden Indonesia. Hal tersebut dilontarkan pasca adanya tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI untuk mengevaluasi Gibran sebagai Wapres. Sejumlah pihak ikut berkomentar soal desakan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka diganti. Salah satu tokoh yang turut angkat suara ialah Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Syazili. Menurut Aceh, desakan purnawirawan tersebut tak perlu ditindaklanjuti. Aceh mengatakan penetapan Gibran sebagai Wakil Presiden RI periode 2024-2029 merupakan pilihan rakyat dari hasil pemilihan Presiden 2024. Maka dari itu, Aceh menegaskan seluruh pihak harus tegak lurus terhadap konstitusi negara. Karena itu, tentu bagi kami kita harus tegak lurus terhadap konstitusi negara kita, di mana keputusan terkait dengan pasangan Bapak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran Rakabuming Raka adalah keputusan dari hasil pilihan rakyat. Sementara Ketua Dewan Ekonomi Nasional sekaligus Purnawirawan TNI Luhut Binsar Panjaitan juga ikut menanggapi tuntutan penurunan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Luhut dengan tegas menyatakan bahwa tuntutan pemakzulan Gibran kampungan. Itu apa sih? Kita ini harus kompak gitu aja sekarang. Ini keadaan dunia begini, ribut-ribut gini kan kampungan itu. Kita harus fokus gimana mendukung pemerintahan itu dengan baik. Berarti sama sekali Presiden Prabowo itu tidak menegur Panglima TNI terkait mutasi Panglima? Tidak ada, saya tahu itu. Sebelumnya, sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI mengeluarkan 8 poin pernyataan sikap untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya untuk mengevaluasi Gibran sebagai Wakil Presiden. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang mediasi kedua terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah palsu terkait dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mediasi kedua berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Hasil mediasi terkait perbuatan melawan hukum soal dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pengadilan Negeri Solo pada Rabu siang berakhir deadlock atau tanpa kesepakatan. Kuasa hukum Jokowi mengatakan pihak penggugat masih mengajukan yang sama agar Jokowi selaku tergugat satu menunjukkan ijazah aslinya di publik. Hal ini ditolak oleh pihak tergugat satu. Dalam mediasi kedua ini Jokowi tidak hadir meski telah diundang oleh mediator untuk hadir secara langsung sebagai prinsipal. Secara tegas, kami tetap menyatakan untuk menolak atas tuntutan tersebut. Maka sudah selayaknya apabila di dalam mediasi kali ini dan sudah saya konsultasikan dengan klien saya, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, meminta kepada mediator agar mediasi dinyatakan tidak terjadi adanya suatu kesepakatan untuk damai atau dengan kata lain deadlock. Deadlock itu yang akan saya mohonkan agar hari ini juga dinyatakan deadlock sehingga tidak berkepanjangan. Ketidakhadiran Pak Jokowi tidak dapat dikualifikasi sebagai pihak yang beretika tidak baik, mengingat Pak Jokowi dalam hal ini tetap memberikan kuasa ya, khusus mediasi
di mana dalam kuasa mediasi tersebut kami selaku tim kuasa hukumnya diberi kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan ya tentang objek yang saat ini disengketakan dalam tahap mediasi. Dalam perkara ini, pihak Jokowi ingin perkara tetap lanjut, sehingga diharapkan pihak penggugat dapat membuktikan di manakah ijazah palsu Jokowi yang telah dipersoalkan. Kuasa hukum Jokowi menambahkan tuntutan oleh penggugat M. Taufik ditolak karena penggugat tidak memiliki legal standing dalam perkara perdata ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Informasi berikutnya pemirsa, Rizky Aprilia, mantan anggota DPR RI fraksi PDIP hadir sebagai saksi pada sidang lanjutan terdakwa Hasto Kristianto di PN Jakarta Pusat. Rizky menangis saat menceritakan diminta mundur sebagai anggota legislatif terpilih Dapil 1 Sumatera Selatan oleh Hasto Kristianto. Sidang lanjutan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan pergantian antar waktu anggota DPR RI 2019-2024 untuk Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Apa alasan saya disuruh mundur pada saat itu? Karena saya juga kader partai. Mantan anggota DPR RI dari fraksi PDIP Rizky Aprilia hadir sebagai saksi menangis terseduh saat menceritakan diminta mundur sebagai anggota legislatif terpilih di Dapil 1 Sumatera Selatan pada pemilu 2019-2024 untuk digantikan dengan Harun Masiku. Terus-terusan kalah. Rizky mengakui bertemu dengan ex kader PDIP Saiful Bahri di Singapura. Saat itu Saiful yang membawa amplop coklat berisi fatwa Mahkamah Agung meminta dirinya mundur dari Dapil 1 Sumsel atas perintah Hasto. Rizky yang menolak permintaan tersebut kemudian mengkonfirmasi kepada Hasto alasan ia diminta mundur pada 27 September 2019 lalu. Ya, intinya saya disuruh mundur. Saksi diminta mundur sebagai caleg terpilih. Betul. Tujuannya supaya apa? Supaya atas nama saudara Harun Masiku ini bisa menduduki posisi DPR RI terpilih gitu. Untuk Dapil Sumsel 1. Iya. Tanyakan masalah pelantikan saya. Ya. Pelantikan saya, undangan saya. Ya. Sempat terjadi dialog pada saat itu bahwa saya akan diberikan undangan apabila saya bersedia mundur. Menanggapi kesaksian tersebut, tim kuasa hukum Hasto Roni Talapesi menilai bahwa saksi yang dihadirkan tak bisa menjelaskan terkait dengan peristiwa suap dan tidak ada kaitannya dengan kliennya. Menurut kami bahwa persidangan hari ini juga pun mengungkap bahwa dana operasional itu dari Harun Masiku. Tadi saksi juga mengiyakan karena itu sudah jadi fakta persidangan. Jadi teman-teman terkait dengan dakwaan ini adalah suap, bahwa saksi yang dihadirkan menurut kami tidak bisa menjelaskan terkait dengan peristiwa suap dan tidak ada kaitannya dengan Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto Kristianto. Hingga saat ini, Rizky mengaku tak mengetahui dengan pasti alasan diminta mundur untuk Harun Masiku. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Mohon dicatat dalam. Pemirsa, terima kasih Anda kembali di iNews Pagi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Sebuah rumah terbakar di Kampung Cibayawak, Kabupaten Bandung, Rabu malam. Api diduga berasal dari sambaran petir yang menyambar atap rumah. Pemirsa, rumah semi permanen berukuran 15 meter persegi terbakar. Asap membumbung tinggi dari kobaran api yang kian membesar. Diduga api berasal dari sambaran petir yang menyambar atap rumah saat ditinggal oleh pemilik rumah. Api dengan cepat membakar seluruh rumah karena di dalam rumah banyak terdapat bahan yang mudah terbakar seperti kayu dan lain sebagainya. Upaya pemadaman dibantu warga usai diguyur hujan karena damkar sulit untuk menuju lokasi. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bandung menerjunkan 4 unit. Tidak ada korban dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian ditaksir hingga puluhan juta rupiah.
Puluhan rumah di Sukabumi, Jawa Barat rusak setelah disapu angin puting beliung yang menerjang pemukiman warga. Tidak ada korban jiwa, namun seorang warga luka-luka akibat tertimpa material atap bangunan. Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Selasa sore. Atap rumah warga berterbangan. Bahkan kuatnya terjangan angin membuat dinding rumah warga ambruk. Data dari BPBD Kabupaten Sukabumi, sebanyak 30 rumah warga rusak ringan hingga berat. Kerusakan terparah terjadi di perumahan Mutiara Indah, Desa Cibunarjaya, Kecamatan Ciambar. Tidak ada korban jiwa, namun seorang warga luka-luka akibat tertimpa material atap bangunan. Setidaknya 9 kecamatan di Kabupaten Sukabumi terdampak angin kencang dan pohon tumbang. Pihak BPBD pun terus mendata jumlah kerusakan akibat cuaca ekstrim tersebut. Kan gede, langsung angin beliung putar gitu, jadi gelap gitu, jadi langsung angin terbang gitu. Pas angin besar ibu lagi di mana? Di dalam rumah? Di dalam. Ya. Sempat panik bu lari bu? Ya bukan panik lagi, saya mah hampir pingsan tadi. Di Blora, Jawa Tengah, hujan disertai angin kencang merobohkan panggung ketoprak yang digelar di Dusun Ploso, Desa Kamolan, Selasa siang. Para pemain dan warga pun kocar-kacir menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa, namun akibat kejadian ini panggung pertunjukan tidak bisa digunakan lagi. Panitia pun terpaksa memindahkan alat-alat serta panggung pertunjukan ke tempat yang lebih aman. Dari Sukabumi, Jawa Barat dan Blora, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Isak tangis keluarga warnai kedatangan dan pemakaman korban kecelakaan di Purworejo, Jawa Tengah. Ya, salah satu keluarga korban pingsan tak kuasa menahan kesedihan. Suasana duka dan isak tangis saat kedatangan salah satu korban tragedi kecelakaan di Purworejo bernama Isna Hayati, warga Kampung Medut 1, Kecamatan Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Tampak salah satu keluarga pingsan lantaran tak kuasa menahan kesedihan dengan peristiwa yang merenggut nyawa salah satu keluarganya. Menurut ibu korban, sebelum kejadian sang anak bercerita jika dirinya bermimpi kakaknya meninggal dunia namun hidup kembali. Ternyata malah hari ini anaknya meninggal dunia dalam tragedi kecelakaan di Purworejo. Di mata keluarga, korban adalah anak yang baik dan penyayang. Orang hebat, orang yang paling hebat, pulang ngaji, kalau semua orang sayang, pandai sayangi, membantu saya sekarang susah, sedih nggak ada anak saya. Setelah disemayamkan, pihak keluarga bersama warga melakukan sholat jenazah agar korban dapat segera dimakamkan di area pemakaman desa setempat. Korban sendiri meninggalkan seorang anak yang berusia 21 bulan dan seorang suami. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Kecelakaan maut yang terjadi di jalur Magelang arah Purworejo yang melibatkan truk tronton pengangkut pasir yang menabrak angkot di depannya. Atas insiden tersebut, korban tewas di lokasi, 10 dan 6 alami luka-luka dibawa ke RSUD Citrowardoyo dan RSUD Cokronegoro, Purworejo. Kejadian bermula saat truk tronton yang melaju di jalan menurun dari arah Magelang menuju Purworejo diduga alami remblong, hilang kendali, menabrak angkot di depannya yang mengangkut 13 penumpang. Kemudian kedua kendaraan tersebut terguling dan menabrak rumah warga. Tim unit kecelakaan Satlantas Polres Purworejo segera olah TKP. Dari arah Magelang menuju Purworejo, truk yang sementara diduga mengalami rem yang blok, kemudian menabrak kendaraan angkot yang berada di depannya. Itu meninggal di lokasi 10 ya, Dede? Betul, meninggal di lokasi informasi sementara 10. Dari Magelang, terus? Belum remnya ya? Belum rem. Rem belum. Terus menabrak ada engkel. Iya. Informasi selanjutnya, korban tewas bertambah 1 orang, total jadi 11 korban tewas. Meski arus lalu lintas sempat macet belasan kilometer dan satu arah, kini telah normal. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan.
Dari Purworejo, Jawa Tengah, Joel Hartoyo, Ayus melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 10 DPR RI Ahmad Dhani dinyatakan melanggar kode etik sebagai anggota legislator atas dugaan penghinaan marga Pono yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Putusan disampaikan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI dan Ahmad Dhani mendapat sanksi berupa teguran lisan. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI memutus anggota Komisi 10 DPR RI fraksi Gerindra Ahmad Dhani melanggar kode etik pada sidang putusan yang digelar di Komplek Parlemen Rabu pagi. Hal ini buntut dari 2 laporan yang diajukan Komnas Perempuan dan musisi Ryan Pono mengenai pernyataan seksisnya saat rapat naturalisasi bersama Kemenpora dan dugaan penghinaan marga. Ahmad Dhani dijatuhkan sanksi ringan berupa teguran lisan dan diminta untuk memohon maaf kepada pelapor dengan maksimal 7 hari setelah putusan. Mahkamah Kehormatan Dewan dan mengadili sebagai berikut. Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika Mahkamah Kehormatan Dewan memutuskan bahwa teradu yang terhormat Ahmad Dhani Prasetyo dengan nomor anggota A119 dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya telah terbukti melanggar kode etik DPR RI dan diberikan sanksi ringan. Menanggapi kasus ini, Ahmad Dhani pun meminta maaf sekaligus memberikan pembelaan bahwa dirinya berbeda pandangan dengan Komnas Perempuan akan pernyataannya yang dinilai kontroversial. Sebelumnya, Ahmad Dhani dilaporkan atas pernyataannya yang dianggap seksis pada rapat Komisi 10 DPR bersama Kemenpora serta dugaan penghinaan marga Pono. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Usai dijatuhkan sanksi oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, anggota Komisi 10 DPR RI Ahmad Dhani menyampaikan permintaan maaf kepada sejumlah pihak yang terkait dalam kasusnya. Saya sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra ingin mengucapkan permintaan maaf kepada semua pihak, khususnya yang melaporkan soal hal-hal yang sudah dilaporkan. Saya sebagai anggota DPR meminta maaf kepada pelapor dan juga meminta maaf atas segala macam slip of the tongue, ya. Dari saya slip of the tongue, salah mengucapkan sehingga ada salah satu marga darah biru yang marah, tidak terima. Pemirsa, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara UU BUMN menuai polemik, di mana aturan ini mempersempit Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam mengawasi perusahaan plat merah. Partai Perindo meminta agar pemerintah segera meninjau ulang undang-undang tersebut agar pemberantasan korupsi bisa tetap ditegakkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terancam tak lagi memiliki wewenang untuk menangkap Direksi Badan Usaha Milik Negara BUMN setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN berlaku pada 24 Februari 2025. Terdapat 2 pasal kontroversial yang membuat Direksi BUMN tidak lagi digolongkan sebagai penyelenggara negara. Kedua pasal ini bisa merepotkan KPK dalam mengusut korupsi terkait Direksi BUMN. Tak pelak, kedua pasal tersebut bertentangan dengan semangat Presiden Prabowo Subianto yang tengah gencar memberantas korupsi di berbagai instansi. Untuk itu, Partai Perindo meminta agar pemerintah segera meninjau ulang Undang-Undang BUMN agar pemberantasan korupsi bisa terus ditegakkan di Indonesia. Agenda pemberantasan korupsi itu merupakan komitmen dari Bapak Presiden. Jadi Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo itu konsisten bicara soal anti korupsi, bagaimana kemudian kita semua juga harus mengikuti hal tersebut. Ya, kita harus mengkaji ulang, melihat lagi lebih dalam terkait dengan undang-undang BUMN yang baru ini, gitu ya. Nah, kita semua tentu saja pengen bahwa Indonesia bebas korupsi dan kemudian siapapun yang melakukan korupsi itu zero tolerance.
nggak ada toleransi, harus diproses secara hukum. Partai Perindo berharap pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan membawa perubahan positif bagi Indonesia. Dari Jakarta, Naura Syafiqah Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, Bank Tabungan Negara dukung pembiayaan rumah bagi karyawan industri media. Ya, program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi insan media untuk memiliki hunian. Sebagai bentuk komitmen menyediakan hunian layak dan terjangkau untuk masyarakat, PT Bank Tabungan Negara TBK siap menyalurkan kredit pemilikan rumah serta pembiayaan rumah subsidi bagi karyawan industri media. BTN telah menyalurkan pembiayaan rumah bagi lebih dari 100 debitur dari kalangan pekerja media di 5 kota secara serentak dalam waktu yang sama. Kita berada di sekitar 60 hektar lahannya. Kalau covering 60 meter persegi berarti bisa dibangun sekitar 6.000 unit rumah. Jadi ini sangat potensinya luar biasa, dan kalau dilihat kawasan perumahan dan juga rumahnya sendiri itu sudah masuk ke semi real estate sebetulnya. Program ini ditujukan bagi karyawan industri media yang memenuhi syarat penerima KPR subsidi, yaitu belum memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan pemerintah, dan memiliki penghasilan antara 8,5 juta rupiah hingga 14 juta rupiah sesuai Permen PKP nomor 5 tahun 2025. Kalau saya menilai sebagai Menteri Perumahan, ini saya kasih nilai rumahnya 8. Ya, gitu. Ya, dari semua yang ada ya. PDM tapi harus ada ya. Siapa? Terus tempat ibadah juga dalam proses jalan ya, masjid ya. Ya. Ini ruang bermain anak sudah ada. Bermain anak kan sudah ada ya. Jadi ini saya kasih nilai 8 dengan pertimbangan itu. Nah, kali ini kita terima kasih dan apresiasi atas arahan Presiden Prabowo, kemudian Menteri Perumahan bergerak dengan cepat sehingga dari berbagai list kelompok wartawan itu dimasukkan oleh beliau menjadi list prioritas. Program ini diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada para pekerja media untuk memiliki rumah yang terjangkau, layak, dan juga berkualitas. Dari Bekasi, Jawa Barat, Indra Setiabudi, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejagung menetapkan seorang bos bazar sebagai tersangka terkait 3 kasus sekaligus. Penetapan tersangka usai Kejagung memeriksa tersangka MAM yang diketahui menerima Rp864.500.000 untuk menciptakan narasi negatif terhadap penyidik dan penuntut umum Kejagung yang tengah menangani perkara korupsi. MAM menerima uang tersebut dari advokat MS yang juga berstatus tersangka saat ini. MAM diketahui bersepakat dengan MS untuk membuat tim cyber yang beranggotakan 150 orang buzzer guna menyebarkan konten negatif yang dibuat tersangka TB yang merupakan seorang pemimpin redaksi sebuah televisi. MAM diduga melakukan perintangan penyidikan dalam 3 kasus sekaligus, yaitu dugaan korupsi PT Timah, kasus dugaan impor gula, dan kasus dugaan suap penanganan perkara CPO. Atas perbuatannya, MAM ditahan di rumah tahanan Salemba selama 20 hari kebutuhan penyidikan. 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan 1 orang tersangka. Adapun yang bersangkutan berinisial MM selaku Ketua Tim Cyber Army, berdasarkan penetapan tersangka nomor TAP 32 tanggal 7 Mei 2025 dan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 35 tanggal 7 Mei 2025. Adapun hasil pemeriksaan yang telah diperoleh oleh penyidik dapat disampaikan fakta-fakta sebagai berikut. Pemirsa, ada momen unik saat kunjungan Bill Gates ke Istana Negara. Ya, tak hanya membicarakan potensi kerjasama dan kontribusi Bill Gates di Indonesia, suasana hangat terlihat saat Bill Gates bertemu dengan Bobby Kartanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto. Namun pemirsa, informasi ini sekaligus penutup iNews pagi hari ini. Dan temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan tentunya cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan kembali di kanal YouTube @official_iNews. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya semangatnya pemirsa pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.
Wants to thank you. Oh, good. Oh, yeah. This is my gift I brought for. I got notice about. Alright, Bobby. Ada momen unik saat kunjungan Bill Gates ke istana. Tak hanya membicarakan potensi kerjasama dan kontribusi Bill Gates di Indonesia, namun juga kehangatan suasana saat Bill Gates bertemu dengan Bobby Kartanegara, kucing kesayangan Presiden Prabowo Subianto. Bobby yang berada di dalam stroller seraya menyambut kehadiran tokoh filantropi dunia tersebut. Sambil tersenyum, Bill Gates menghampiri stroller Bobby dan menunjukkan sebuah boneka ikan dari stroller pemberian dirinya sebagai tanda perkenalannya dengan Bobby. Someone wants to thank you. Oh, good. Oh, yeah. This is my gift I brought for. I got notice about. Alright, Bobby. You're famous. Sambil memegang boneka paus berwarna hitam putih, Bill Gates menggoda Bobby yang duduk manis di atas stroller dengan menyebut Bobby sangat terkenal. Tak hanya itu, usai berjumpa dengan Bobby, Presiden Prabowo juga menyerahkan cendera mata berupa keris sebagai simbol penghormatan budaya Indonesia kepada Bill Gates. Tim Liputan iNews melaporkan. Alright, Bobby.